Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Baik, berikut ini saya akan memberikan konsep fisika, baik itu yang kita gunakan dalam KSN, kompetisi sains nasional, atau yang sebelumnya kita sebut sebagai OSN, atau yang akan digunakan untuk UTBK. Jadi kita akan coba bahas. Nah, yang pertama ini yang akan saya bahas adalah konsep analisis dimensi. Konsep analisis dimensi. Sebelum kita terlalu jauh, kita lihat dulu besaran itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, yang dapat diukur dan memiliki standar. Kemudian ada besaran pokok, yaitu besaran yang nilainya telah disepakati. Kemudian ada pula besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, ada 7 besaran pokok yang harus kita ingat, beserta dengan satuan, simbol, dan dimensinya. Apa-apa itu? Yang pertama ada panjang, satuannya meter, simbolnya M, dan dimensinya adalah L. Kemudian ada massa, yaitu di dalam kilogram, simbolnya kg, dan dimensinya M besar. Waktu second, simbolnya S, dan dimensinya T besar. Kemudian ada kuat arus, sampai ada jumlah zat, ya. Sedangkan 2 besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi lainnya ada seperti sudut datar atau radian. Kemudian ada juga sudut ruang atau kita sebut sebagai steradian, stera, atau ditulis dengan SR. Ini adalah 2 besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi. Besaran turunan, sudah tadi kita sudah jelaskan bahwa adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas. Misalnya luas itu A sama dengan panjang kali lebar, ya. Panjang dikali lebar, otomatis ini satuannya meter kuadrat. Dimensinya apa? Dimensinya adalah L pangkat 2. Kenapa? Karena meter itu satuan panjang itu dimensinya L pangkat 2 dikuadratkan. Kemudian ada gaya. Gaya F sama dengan M dikali A, di mana M adalah kilogram, A ini adalah meter per second kuadrat, maka dimensinya adalah M, kilogram, massa M besar, kemudian ada meter, satuan panjang L, dan ada per. Per second kuadrat itu dimensinya T kuadrat, atau dapat kita tulis MLT minus 2. Nah, ada banyak lagi, ada kecepatan, impuls, momentum, dan lain-lain, ya. Jadi satuan ukuran yang dijadikan standar dari nilai sebuah besaran. Sehingga satuan ini juga penting kita ketahui, di mana satuan itu biasanya kita buat dalam MKS dan juga ada dalam CGS. Kemudian ada konversi satuan. Ini rata-rata kita sudah ketahui, 1 kilometer ada 1000 meter sama dengan atau sama juga dengan 10 pangkat 5 cm. Kemudian kadang-kadang kita perlu juga mengkonvert, misalkan ada 30 menit itu berapa jam? Setengah jam. 20 menit itu berapa jam? Sepertiga jam. Atau kebalikannya, 2 jam itu berapa menit? 120 menit. Nah, ini adalah konsep dari analisa dimensi, yaitu dengan cara yang sama kita lakukan pada gaya tadi, F sama dengan MA itu, kita peroleh tadi MLT-2. Ini semua bisa kita lakukan pada besaran-besaran turunan ini, ya. Jadi tadi ada gaya, kemudian ada kecepatan, dx per dt, meter per second, ya LT min 1. Percepatan d kuadrat x per dt atau meter per second kuadrat, dimensinya LT min 2. Nah, begitupun semuanya ini ada, kita lihat energi kinetik. Energi kinetik itu adalah ML kuadrat T pangkat minus 2. Kita tahu, kita cek usaha itu semestinya sama dengan energi. Nah,
yaitu ml square atau T-2. Kenapa? Karena usaha adalah perubahan energi. Nah, jadi itu contohnya ya. Nah, ini diusahakan kita ingat ya. Jadi ketika kita ingat satuannya atau rumusnya atau dimensinya, saya yakin kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dimensi. Yang jelas yang paling penting yang diingat adalah 7 besaran pokok tadi beserta dimensinya. Kemudian rumusnya juga kita harus tahu. Saya sarankan supaya kita lebih mudah. Lalu ini ada lambang dimensi. Lambang dimensi itu adalah tanda kurung seperti ini ya. Di dalamnya kita tulis dimensi. Nah, tips untuk menyelesaikan soal analisis dimensi. Apa-apa saja tipsnya? Tipsnya ya kita harus mengetahui basic dari matematikanya. Misalnya pengoperasian pangkat. Misal A pangkat X dikali A pangkat Y. Ini hasilnya adalah A pangkat X ditambah Y. Sebaliknya, A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y, ini hasilnya adalah A pangkat X dikurang Y. Lalu apa lagi? Ada juga yang berlaku seperti ini. A pangkat X kita kurung, di luar kurungnya ada Y, ini sama saja dengan A pangkat X dikali Y. Nah, masih banyak yang lainnya. Atau seperti apa lagi? A pangkat min X itu ya sama dengan 1 per A pangkat X. Jadi ini harus kita kuasai. Kemudian ada juga persamaan multivariabel. Misalnya ada 2 persamaan dengan 2 variabel. Contoh misalnya 2B. Contoh misalnya 2X kurang 2Y sama dengan 8. Kemudian ada persamaan satu lagi, X ditambah Y sama dengan 2 misalnya. Maka caranya adalah kita persamaan multivariabel ini harus kita selesaikan. Caranya dengan mengeliminasikan salah satu dari variabel ini. Salah satunya ini kita kalikan dengan 1, ini kali dengan 2, maka kita peroleh 2X kurang 2Y sama dengan 8. Dan ini 2X tambah 2Y sama dengan 4. Lalu apa bisa kita lakukan? Nah, kita jumlahkan saja. Dengan menjumlahkan ini, maka minus 2Y ditambah 2Y ini akan habis. Ya. Sehingga tinggal 4X sama dengan 12 atau X sama dengan 3. Kita substitusikan ke sini. X tambah Y sama dengan 2, X-nya adalah 3, maka Y-nya sama dengan min 1. Baik, apa-apa saja kegunaan dari analisis dimensi? Gunanya yang pertama untuk menganalisa kesetaraan 2 besaran. Nah, misalnya persamaan ini kita ingin meninjau apakah sama persamaan ini sebelah kiri dan sebelah kanannya satuannya. Nah, bisa kita tinjau. Kemudian memeriksa kebenaran persamaan gerak. Misalnya ini ada persamaan gerak. Apakah persamaan ini benar? Baik, yang satu ini kita cek. MAX, satuannya ini seperti apa? M ini massa, berarti satuannya kilogram. A ini adalah percepatan, meter per second kuadrat. Lalu X ini adalah satuan panjang, yaitu meter. Ditambah setengahnya tidak usah kita tulis. Ada massa lagi, massa berarti kilogram. Kemudian ada V kuadrat. V kuadrat itu meter per second, ini yang kita kuadratkan. Ini sama dengan Fx, gaya. Apa dimensi gaya? Apa satuan gaya? Gaya itu kilogram meter per second. Kemudian ada X-nya meter ya. Lalu kita buatkan dimensinya. Ini dimensinya sama dengan M
L dikali L ada L kuadrat S min 2. Itu ditambah kilogram ini akan menjadi M. Kemudian M kuadratnya berarti L kuadrat. S-nya kuadrat juga menjadi S ya, tapi pangkat min 2. Artinya ini sama ya dengan ini. ML kuadrat S min 2 ditambah ML kuadrat S min 2 ini kan sama dengan 2 dikali ML kuadrat S min 2. Ini sama dengan kilogram tadi adalah M, meter dikali meter, meter kuadrat berarti L kuadrat, S-nya di bawah. Ini ingat S kuadrat tadi, S kuadrat ya, meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat itu, ini S min 2. Artinya ya sama, sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Duanya gimana Pak? Duanya tidak kita perhatikan, karena yang kita lihat hanyalah dimensinya. Artinya persamaan ini sudah benar. Seperti itu. Kenapa? Karena dimensinya benar, kiri dan kanan sudah sama. Baik, misalnya ada contoh ya. Jika sebuah benda jatuh dari ketinggian H selang waktu T, tentukanlah T dari analisa dimensi. Misal ada soal seperti itu ya. Gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya langsung saja, misalnya kita buatkan T. Biasanya apa saja yang mempengaruhi benda jatuh itu ya, contoh misalnya mana tahu kita menganggapnya ada massa, lalu ada ketinggiannya, kemudian ada ya sudah pasti ada gravitasi. Nah, ini kita buat pangkatnya, pangkat A, pangkat B, dan pangkat C misalnya. Sekarang kita tinjau. T ini satuannya apa? T ini satuannya adalah second. Nah, second atau dimensinya adalah T dimensinya. T. Nah, ini bisa kita rubah menjadi sama dengan catatan kita tambahkan konstanta di sini. C konstanta. Selanjutnya ada M. Nah, massa ini kita buat M massa, berarti massa kilogram, dimensinya adalah M pangkat A. Lalu ada H, ketinggian. Ketinggian itu kan adalah satuan panjang, L. Tinggi mau jarak, itu kan adalah jarak. Selagi dia di dalam meter, maka dimensinya adalah L ya, atau kilometer. Pokoknya intinya satuan panjang. Pangkatnya pangkat B. Lalu bagaimana dengan G? Nah, gimana dengan G? Maka satuan dari G itu kita ingat G sama dengan meter per second kuadrat ya. Maka dimensinya adalah MS-2 ya. MS-2. Ingat ini tadi pangkat C. Nah, lalu kita selesaikan. T sama dengan konstanta M pangkat A, L pangkat B, M pangkat C, S pangkat min 2C. S pangkat min 2C. Ini sama dengan T. Sekarang kita tinjau. S ini adalah waktu, maka dimensinya adalah second. T pangkat min 2. Sekarang kita tinjau. Yang pertama, yang paling mudah kita tinjau adalah T. T sebelah kiri pangkatnya 1. T sebelah kanan ini tinjau T ya, tinjau T. Sebelah kiri 1, sebelah kanan T-nya pangkatnya berapa? Nah, pangkatnya min 2C. Maka C sama dengan ya langsung saja C sama dengan pangkat min setengah ya. C sama dengan min setengah. Dapat kita 1 C-nya. Lalu bagaimana dengan M? Kita lihat sebelah kiri M-nya kita anggap sekarang nih M-nya M pangkat 0 berarti. Kenapa? M pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 kan tidak ditulis di depan T ini. Maka apabila kita tinjau M, maka 0 sama dengan sebelah kanannya adalah A. Pangkatnya adalah A. Sehingga
gimana dengan apa lagi? Dengan gimana dengan B? Gimana dengan B? Ingat, B tadi kan kita kan punya meter per second ya. Meter per second berarti L per T pangkat 2. Nah, sehingga maaf ini berarti L tadi ya. Sorry ya. Ini adalah L. Ini saya ulang lagi. L T min 2 nih ya. L T min 2 nih ya, pangkat C. Maka ini min 2C ini kita ganti dengan L tadi ya. Ingat seperti ini. Sehingga kita tinjau L, maka sorry ya, tadi ini bukan M ini satuan meternya, dimensinya adalah L, maka L pangkat C dikali L pangkat B ini sama dengan L pangkat B ditambah C dari konsep perpangkatan. Kita tahu sebelah kiri kan L juga tidak ada, maka L juga pangkat 0 di sebelah kiri. Maka 0 sama dengan B tambah C. Nah, kita sudah tahu tadi C adalah min setengah. C min setengah, maka ini sama dengan B ditambah setengah tambah min setengah. Maka B sama dengan ini 0 ya, sebelah kirinya ya. Ini kan B kurang setengah, artinya maka B adalah setengah. Sehingga dapat kita tulis persamaan ini sekarang T sama dengan konstanta. Tadi ada M pangkat A, M pangkat A-nya sama dengan 0. Kemudian ada H pangkat B, B pangkat setengah. Lalu G pangkat C, G-nya pangkat C. Tadi nilainya adalah min setengah. Min setengah. Artinya persamaan ini menjadi T sama dengan M pangkat 0 adalah M pangkat 0 1, tidak kita tulis, maka konstanta dikali akar daripada H per G. Kenapa seperti itu? H-nya pangkat setengah, G-nya pangkat minus setengah. Nah, kalau kita analogikan ke persamaan gerak jatuh bebas, maka kita tahu bahwa ini adalah konstanta C ini kita masukkan ke dalam T. Nah, T sama dengan akar dari 2H per G. Per G. Nah, seperti itu. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Misalkan sebuah bandul sederhana berosilasi dengan kecepatan omega yang dihubungkan oleh seutas tali L dan percepatan gravitasi. Tentukanlah persamaan kecepatan angular omega dan periode T. Nah, ingat sekali lagi, omega akan sebanding dengan panjang tali L, kemudian ada juga dengan G. Nah, sebanding dengan G. L misalnya adalah pangkat A, kita buat G-nya pangkat B. Nah, maka omega bisa kita buat sama dengan catatan ada konstanta L pangkat A, kemudian G pangkat B. Lalu kita analisis. Omega ini satuannya apa? Omega ini kan kita tahu. Omega itu sama dengan 2pi per T. Artinya satuannya adalah per second. Per second itu adalah T-1. T-1 dimensinya. Sama dengan dimensi daripada L ini, dimensi daripada panjang tali L ini adalah L besar pangkat A. Ini ada konstanta C. Dimensi daripada G adalah L T-1. Kenapa? Karena G sama dengan meter per second. Sama dengan L per T. Itu sama dengan LT-1. Nah, sehingga di sini dapat kita buat T-1 sama dengan CL
Ini ingat pangkat B ya. Pangkat B ini akan LA tambah B, karena L pangkat A dikali L pangkat B, jadinya LA tambah B pangkatnya. Dikali dengan T min 1 dikali B adalah min B. Min B pangkatnya. Maka dari sini kita lihat tinjau T yang paling mudah. T di sebelah kiri min 1, sebelah kanan min B. Maka min 1 sama dengan min B. Atau B sama dengan 1. Nah, selanjutnya gimana dengan, maaf ya, ini meter per second kuadrat ya. Meter per second kuadrat otomatis ini adalah LT pangkat min 2. Ini min 2 di sini. LT kuadrat, LT min 2, min 2. Maka ini min 2B. Otomatis ini jika ini min 2B, maka B sama dengan min 2. Nah, jadi sekarang kita dapat B. Lalu L gimana? L kan sebelah kiri tidak ada, maka L itu sebelah kiri seharusnya L pangkat 0. Maka tinjau L, 0 sama dengan sebelah kiri, sebelah kanannya adalah A plus B. Kita tahu bahwa apa tadi? Bahwa, maaf ya, ini B ini bukannya min 2. Saya terburu-buru. Maka B sama dengan, maka ini dari sini, dari min 1 sama dengan min 2B ini kan B adalah setengah ya. Maka 0 sama dengan A tambah setengah, maka A sama dengan min setengah. Oke ya, tadi ini minus min 1 sebelah kiri, min 2B sebelah kanan. Min 1 sama dengan min 2B. Maka B sama dengan min hilang tinggal setengah. A-nya berarti min setengah. Sehingga persamaan ini menjadi omega sama dengan C L pangkat A pangkat min setengah ini pangkat min setengah, pangkat min setengah dikali G pangkat setengah ya. Sebentar kita lihat ya, G pangkat B setengah. Sehingga dari sini ya kita bisa tulis omega sama dengan C akar dari G di atas G-nya karena positif setengah, G per L. Lalu gimana dengan frekuensi? Maaf, dengan periode T sama dengan omega per 2 pi. Maka sama dengan T sama dengan omega, maaf, 2 pi per omega. Sorry. Ini 2 pi per T itu sama dengan omega, maka T sama dengan 2 pi per omega. Itu sama dengan 2 pi dikali 2 pi berarti per C. Ini akar dari L per G. Dibalik dia karena per omega. Nah, jadi ini dimensi daripada periode. Jika kita lihat dari persamaan ini dan kita bandingkan dengan gerak harmonik sederhana, maka C ini sama dengan 1. Kenapa? Karena T sama dengan 2 pi akar L per G. Nah, itu contoh penyelesaian soal-soal dimensi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya akan membuat soal-soal lain yang berhubungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.